Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya anak-anak? Semoga semua dalam keadaan sehat walafiat dan selalu dalam perlindungan Allah Subhanahu wa taala. Amin. Tetap semangat ya belajar dari rumah. Nah, pada pembelajaran hari ini kita akan belajar tentang subtema 1, pembelajaran 3 dan 4. Boleh kita gabung ya, soalnya saling berkaitan. Nah, tujuan pembelajaran ketiga ini, yang pertama, agar siswa bisa mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks, itu bahasa Indonesia ya. Yang kedua, agar siswa bisa melakukan percobaan perambatan bunyi. Ini pelajaran IPA. Nah, dalam mengidentifikasi gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam teks, nah itu ada namanya paragraf, kalimat utama, dan kalimat penjelas ya. Pasti dalam teks itu ada paragraf. Nah, dalam satu paragraf ini ada beberapa kalimat. Beberapa kalimatnya diantaranya ada satu kalimat utama atau topik. Dalam satu kalimat utama pasti ada satu ide pokok. Hanya ada satu ya ide pokok ya. Nah, di dalam beberapa kalimat ini juga selain ada kalimat utama juga ada beberapa kalimat penjelas. Nah, perhatikan teks ini. Nah, contoh teksnya dibaca ya. Nah, Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah, misalkan bahasa Batak, bahasa Jawa, dan bahasa Sunda. Nah, ini yang warna biru, berita warna yang biru, ini adalah kalimat utama ya. Nah, yang kedua, keragaman tidak membuat bangsa Indonesia terpecah belah. Ini adalah kalimat penjelas pertama. Bangsa Indonesia tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Ini adalah kalimat penjelas kedua. Nah, bangsa Indonesia dipersatukan oleh bahasa persatuan, yaitu bahasa Indonesia. Ini adalah kalimat penjelas ketiga. Jadi, dalam teks ini, dalam satu paragraf, ada 4 kalimat. Kita lihat titiknya 1, 2, 3, 4 ya. 1 kalimat utama dan 3 kalimat penjelas atau kalimat pendukung. Nah, di sini jawabannya, penjelasannya, gagasan pokok. Nah, gagasan pokok dalam teks itu ada pada kalimat utama ya. Pada kalimat utama atau awal paragraf. Nah, ini contohnya. Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah. Tuh, perhatikan. Nah, ini Indonesia memiliki berbagai bahasa daerah ya, disingkat ya. Yang ini tidak perlu ditulis. Jadi kalau untuk menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung, menulisnya singkat saja ya, tetapi tidak keluar dari teks ini. Nah, yang kedua, gagasan pendukung pertamanya, bangsa Indonesia tetap menjaga persatuan dan kesatuan bangsa. Ini terletak pada kalimat penjelas pertama dan kalimat penjelas kedua. Nah, ini warna merah ya. Kenapa kok digabung, Bu? Kalimat penjelas pertama dan kedua, gagasan pendukungnya. Karena antara kalimat penjelas pertama dan kedua ini saling berkaitan. Intinya sama, membicarakan tentang Indonesia yang tetap menjaga persatuan dan kesatuan. Nah, gagasan pendukung kedua, ini bangsa Indonesia mempersatukan ini bukan bangsa ya, bahasa, salah ketik berita. Ini pada kalimat penjelas ketiga. Tuh, ini bangsa Indonesia dipersatukan oleh bahasa persatuan ya. Jadi bahasa Indonesia ini mempersatukan bangsa ya. Insya cukup jelas ya, karena kemarin pertemuan yang lalu sudah boleh kita terangkan kurang lebih seperti itu. Nah, yang kedua, melakukan percobaan perambatan bunyi ya. Perambatan energi bunyi itu melalui 3 medium ya, medium atau perantara. Yang pertama, rambatan bunyi melalui benda padat. Nah, apa benda padatnya? Nah, ini benang kasur atau benang tali jahit ya. Nah, ini juga kalian melakukan percobaan ya tentang telepon sederhana. Kalian bisa mendengar bunyi kan? Nah, itu
perantaranya melalui benda padat. Benda padatnya namanya benang ini ya. Yang kedua, ini dua ya. Perambatan bunyi melalui benda cair. Nah, ini benda cair. Air ya, air sama batu yang kalian sudah praktekkan juga pada percobaan yang selanjutnya, perambatan bunyi berbagai medium. Nah, ini cairnya air. Yang ketiga, rambatan bunyi melalui udara. Udara ini misalkan apa? Suara apa? Petir. Terdengar kan kalian suara petir masuk telinga melalui udara. Selanjutnya, sifat-sifat energi bunyi. Ini ada 4 ya sifat energi bunyi. Yang pertama dapat merambat melalui 3 medium, yaitu padat, cair, dan udara. Yang kedua, di ruang hampa tak dapat merambat. Kenapa tidak dapat merambat? Karena tidak ada medium yang bisa merambatkan bunyi. Tidak ada mediumnya ya, tidak ada perantaranya. Yang kedua, dapat memantul 2 kali di benda yang padat atau permukaan keras. Nah, contohnya batu kamu ketuk-ketuk di dinding, memantulkan 2 kali. Nah, yang kedua dapat diserap 2 kali di permukaan lunak. Nah, ini urutan kecepatan rambat bunyi. Dari yang paling cepat ke yang paling lambat. Jadi yang paling cepat apa? Yang paling cepat itu bunyi rambatannya melalui benda padat. Yang kedua benda cair. Dan yang ketiga benda gas. Ya. Untuk pembelajaran ketiga cukup sekian. Kita selanjutnya ke pembelajaran keempat. Tujuannya apa pembelajaran keempat? Yang pertama, siswa bisa menjelaskan contoh sikap persatuan dan kesatuan. Ini PPKN. Yang kedua, menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk peta pikiran. Nah, ini yang pertama, menjelaskan contoh sikap persatuan dan kesatuan. Contohnya apa sih perilaku yang mencerminkan persatuan dan kesatuan? Dan apa sih perilaku yang tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan? Nah, kalian baca ya. Di sini yang pertama, ikut kerja bakti. Yang kedua, tidak ikut kerja bakti. Terus, yang kedua, menghormati perbedaan. Nah, yang ini mempermasalahkan perbedaan. Yang ketiga, mengutamakan kepentingan umum. Nah, yang tidak mencerminkan mengutamakan kepentingan pribadi. Yang keempat, bermain dengan siapa saja tanpa membedakan suku. Nah, yang tidak mencerminkan persatuan dan kesatuan, bermain dengan membeda-bedakan. Nah, ini yang kedua, menyajikan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk peta pikiran. Nah, sebelumnya kalian pasti bingung ya, apa sih peta pikiran itu? Nah, ini peta pikiran adalah cara menuangkan informasi yang diperoleh dalam bentuk diagram. Yang waktu itu sudah pernah kalian buat ya, bentuk diagram yang Bulita suruh. Nah, seperti itu namanya peta pikiran. Nah, gimana sih cara menentukan gagasan pokok dan gagasan pendukung dalam bentuk peta pikiran atau diagram? Nah, yang pertama, membaca paragraf dengan seksama. Ya, paragrafnya dibaca dengan benar, dengan seksama, dipahami. Yang kedua, mencermati kalimat pertama sampai kalimat terakhir, dicermati, dipahami ya. Yang ketiga, menentukan gagasan pokok yang ditulis bagian tengah atau atas. Jadi untuk menulis gagasan pokok itu bagian tengah atau atas. Dan gagasan pendukung itu cabang-cabang dari gagasan pokok. Biasanya ditulis di bagian samping atau bawah. Nah, ini contohnya. Ya. Nah, ini contohnya. Teksnya tadi ya, yang pada pembelajaran 3, ini Bulita buat peta pikirannya. Nah, ini gagasan pokoknya ada di atas, boleh di tengah-tengah ya. Nah, untuk gagasan pendukungnya atau penjelasnya itu biasanya boleh di bawah atau di samping kiri atau samping kanan ya. Ya, sudah cukup sekian penjelasan dari Bulita, kurang lebihnya Bulita mohon maaf. Jazakumullah khairan wa barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.